Siska Program Studi Sistem Informasi 5A. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ringkasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengantar pendidikan Pancasila. Apa itu pengantar pendidikan Pancasila? Di sini kita harus memahami konsep hakikat Pancasila di Indonesia, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya Pancasila, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila, serta menalar dan menyusun argumentasi pendidikan Pancasila. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila sesungguhnya nilai-nilai pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermusyawarah. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai, adapun nilai yang dipegang penuh oleh masyarakat adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan ataupun toleran serta gotong royong, musyawarah dan memiliki jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Selanjutnya, sumber histori, sosiologi, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu histori atau sejarah, adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan peristiwa atau sejarah. Di sini Insinyur Soekarno menjelaskan yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Yang selanjutnya yaitu sosiologi. Sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa dalam perseptik sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Selanjutnya yuridis. Yuridis yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, di mana satu cirinya atau istilahnya yang bernuansa bersinonim. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sudah lama membentuk dan menyelenggarakan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu politik. Pendidikan Pancasila berdasarkan dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasi saran-saran tentang upaya dari usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Selanjutnya, mengenali sumber histori, sosiologi politik tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber sosiologi Pancasila yaitu ada dua. Yang pertama, bergotong royong dan toleransi. Bergotong royong ini sangat perlu karena hidup itu bertetangga, sosial, dan selanjutnya toleransi antara umat beragama itu sangat diperlukan karena kita juga memiliki agama masing-masing. Selanjutnya yaitu sumber politik Pancasila. Nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suatu kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya bersama, bersatu, demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan bagaimana terdapat dalam sila keempat. Selanjutnya, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia adalah yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kajian bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk autentik negara Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup dan bangsa dan dasar filsafah kenegaraan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.